Pernahkah kalian mendengar nama Rabi'ah Al-Adawiyah? Bagi sebagian orang, namanya mungkin asing. Tapi bagi mereka yang mendalami kisah para sufi, nama ini adalah mercusuar cahaya, simbol cinta ilahi yang murni. Hari ini, kita akan menyelami kehidupannya yang luar biasa. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang kesufian, tetapi tentang esensi cinta, ketabahan, dan pencarian makna sejati. Siap untuk terinspirasi? Mari kita mulai. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkanlah surga itu untukku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan jauhkan aku dari keindahan wajahmu. Kata-kata itu mengguncang hati banyak orang hingga berabad-abad lamanya. Dialah Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita sufi yang menyalakan api cinta ilahi di tengah gelapnya dunia. Kisahnya bukan sekadar kisah seorang hamba yang beribadah, tapi kisah cinta yang murni, dalam dan suci kepada Sang Pencipta. Rabi'ah dilahirkan di kota Basrah, Irak, sekitar tahun 713 Masehi. Ia berasal dari keluarga miskin yang sangat taat beragama. Namanya Rabi'ah berarti anak keempat, karena ia merupakan anak keempat dari orang tuanya. Masa kecilnya diwarnai dengan kemiskinan yang sangat berat. Namun, ayahnya dikenal sebagai seorang lelaki saleh yang selalu berdoa agar anak-anaknya menjadi ahli ibadah. Suatu malam, ayahnya bermimpi melihat Rasulullah. Dalam mimpi itu, Nabi berkata, "Janganlah engkau bersedih karena anak perempuanmu Rabi'ah. Dia kelak akan menjadi wanita mulia yang dicintai Allah." Pagi itu, sang ayah menangis terharu. Ia tahu anak ini istimewa. Tapi takdir Allah telah menyiapkan jalan yang berat bagi Rabi'ah. Namun, cobaan Rabi'ah tak berhenti di situ. Di usianya yang sangat muda, ia harus menghadapi serangkaian tragedi. Kematian kedua orang tuanya karena wabah dan kemudian saudara-saudaranya. Dunia seolah merenggut semua yang ia miliki. Dan puncaknya, ia diculik dan dijual sebagai budak. Bayangkan, seorang gadis muda yang lugu tiba-tiba kehilangan kebebasan, terpisah dari apapun yang ia kenal. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya, sebuah jurang keputusasaan yang bisa menenggelamkan siapa saja. Meski menjadi budak, semangat Rabi'ah tak pernah padam. Ia bekerja siang dan malam, namun setiap selesai bekerja, ia akan menghabiskan malamnya dalam munajat. Ya Tuhanku, Engkau tahu bahwa hatiku menginginkan ridha-Mu, tetapi Engkau menempatkanku di tangan manusia. Jika aku bebas, aku akan mengabdikan seluruh hidupku hanya untuk-Mu. Dalam doa yang begitu tulus dan mendalam, konon, majikannya suatu malam terbangun dan melihat cahaya spiritual memancar dari Rabi'ah saat ia sedang sholat. Cahaya itu begitu terang hingga menerangi seluruh ruangan. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah metafora kekuatan spiritual yang bisa bersinar bahkan dalam kegelapan terkelam. Melihat keajaiban ini, sang majikan merasa takut dan sadar bahwa ia telah menahan seorang hamba Allah yang istimewa. Keesokan harinya, ia membebaskan Rabi'ah. Kebebasan fisik yang ia dapatkan adalah pintu gerbang menuju kebebasan jiwa yang lebih besar. Sejak saat itu, Rabi'ah sepenuhnya mendedikasikan hidupnya untuk Allah. Ia menjauhi dunia, memilih jalan zuhud, dan memeluk kemiskinan sebagai kekayaannya. Rabi'ah Al-Adawiyah dikenal sebagai perawan suci atau ibu cinta ilahi. Mengapa? Karena ia membawa sebuah revolusi dalam pemahaman sufisme. Sebelum Rabi'ah, banyak sufi beribadah karena takut neraka atau mengharapkan surga. Namun, Rabi'ah datang dengan ajaran yang berbeda. Beribadah karena murni cinta kepada Allah, tanpa pamrih, tanpa syarat. Ia pernah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka-Mu, bakarlah aku di neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga-Mu, haramkanlah aku dari surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi Engkau semata, maka janganlah Engkau palingkan wajah-Mu yang abadi dariku." Ini adalah puncak mahabbah, puncak cinta. Baginya, mencintai Allah adalah tujuan itu sendiri. Kebahagiaannya bukan terletak pada apa yang akan ia dapatkan, melainkan pada kemurnian hubungannya dengan Sang Pencipta.
Ia mengajarkan bahwa cinta sejati melampaui rasa takut dan harapan. Ia adalah cinta yang membebaskan, yang menyucikan hati. Banyak pria terhormat, bahkan para sufi terkenal, ingin menikahinya. Namun, Rabi'ah selalu menolak. Rabi'ah menolak segala kenikmatan dunia. Ia tidak menikah, tidak mencari harta, tidak mengejar nama. Setiap waktunya dihabiskan untuk salat, zikir, dan renungan. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia tidak menikah, Rabi'ah menjawab lembut, "Pernikahan memerlukan dua cinta, sementara hatiku telah dipenuhi cinta kepada Allah. Tidak ada ruang bagi yang lain." Bagi Rabi'ah, cinta kepada Allah bukanlah karena takut neraka atau berharap surga. Suatu malam seorang murid melihat Rabi'ah berjalan di jalanan Basrah. Ia membawa obor di tangan kanan dan ember air di tangan kiri. Ketika ditanya apa yang akan ia lakukan, Rabi'ah menjawab, "Aku ingin membakar surga dan memadamkan api neraka agar manusia tidak lagi menyembah Allah karena takut atau berharap imbalan, tapi karena cinta yang tulus kepadanya." Ucapan itu menjadi simbol cinta ilahi paling agung dalam sejarah tasawuf. Doa yang mustajab. Banyak kisah tentang doanya yang dikabulkan, bukan untuk kekayaan, melainkan untuk bekal spiritual atau penyelesaian masalah yang nampaknya mustahil. Ini menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng, tetapi cerminan dari keyakinan Rabi'ah yang teguh, konsistensi dalam mencintai, dan dedikasinya yang tak tergoyahkan. Rabi'ah sering memberikan nasihat yang lembut tapi menusuk hati. Engkau menyebut namanya dengan lidahmu, tapi di mana hatimu ketika menyebutnya? Tangisan karena cinta lebih berharga dari 1000 rakaat tanpa hati. Aku tidak takut kepada neraka, sebab yang kucari hanyalah Allah. Banyak ulama besar seperti Hasan al-Basri kagum padanya. Mereka mengatakan bahwa Rabi'ah bukan hanya wali wanita, tapi seorang guru bagi para wali. Menjelang akhir hayatnya, tubuh Rabi'ah melemah, namun hatinya tetap teguh dalam cinta. Saat ajal menjemput, bibirnya masih menyebut nama Allah. Ia meninggal dunia di Basrah pada tahun 801 Masehi dalam keadaan tenang. Wajahnya tersenyum, seolah bertemu dengan kekasih yang selama ini ia rindukan. Makamnya kini dikenal sebagai tempat ziarah dan sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari cinta sejati, cinta kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak tertinggi dari iman. Ia tidak mencintai karena ingin pahala, ia tidak beribadah karena takut dosa, tetapi karena cinta itu sendiri adalah ibadah. Semoga kisah Rabi'ah al-Adawiyah menginspirasi kita untuk beribadah bukan karena takut atau pamrih, tapi karena cinta kepada Allah yang tak pernah berakhir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.